Salam sejahtera disampaikan kepada setiap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, dan di dalam lindungan kasih sayang-Nya. Renungan kali ini mengangkat tema mencari kasih sayang. Bacaan terambil dari Yohanes 5 ayat 1-18 dengan tekanan utama pada Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, surat kabar kalau kita baca tidak pernah sepi memberitakan tentang kejahatan, penipuan, penyiksaan, pembunuhan yang terjadi di banyak negara. Yang melakukan kejahatan tidak mengenal belas kasihan terhadap korbannya. Kemudian dalam skala yang sangat besar, kekejaman terjadi dalam peperangan. Peperangan tidak kenal belas kasihan. Ketika bom diluncurkan, ia tidak memilih korban. Korban-korban yang tidak bersalah harus mati atau menjadi cedera. Bisa cedera sementara atau cedera seumur hidup. Dalam dunia seperti ini kita bertanya, sampai kapan semua tindakan-tindakan kejam ini akan selesai? Suatu pertanyaan yang tidak seorang pun mempunyai jawabannya. Di tengah dunia yang kejam, di tengah dunia yang tidak kenal belas kasihan. Tetapi kalau kita membuka mata lebar-lebar, masih ada belas kasihan. Terutama dan paling utama adalah belas kasihan Tuhan. Dalam kaitannya dengan belas kasihan Tuhan tadi, mari kita dalami bacaan kita dari Yohanes 5 ayat 1-18. Di sini diceritakan bahwa Yesus pada suatu hari Sabat mengunjungi seseorang yang sakit lumpuh, 38 tahun sakit lumpuh, dan berbaring di tepi kolam Bethesda. Di situ orang tadi berharap kalau ia dapat terjun ke kolam Bethesda, kalau kolam itu berguncang, karena itu dapat menyembuhkannya bagi yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu. Namun apa mau dikata, usahanya tidak menghasilkan. Mungkin ketika kolam berguncang, saudara atau teman yang menunggunya sedang tidak ada di sisinya. Ketika teman atau saudara ada di sisinya, kolam tidak bergoncang. Tuhan Yesus mengunjungi orang tersebut. Terjadi tanya jawab singkat. Pertanyaan diajukan kepada orang lumpuh tadi, maukah engkau sembuh? Suatu pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan, karena pasti ia mau sembuh. Oleh karena itu ia berada di tepi kolam Bethesda. Pertanyaan diajukan juga untuk membangkitkan ingatan bahwa dia memerlukan kesembuhan dan membangkitkan keinginannya yang mungkin telah mulai pudar dan sekarang terbetik hidup kembali. Ringkas cerita, Tuhan Yesus di ayat 8 memerintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perintah ini membuahkan hasil. Dikatakan di ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Tuhan Yesus dalam kisah di Bethesda memperlihatkan atau mendemonstrasikan belas kasihan Tuhan Allah. Memang secara tersurat tidak tertulis, tetapi secara tersirat dapat kita baca, dan sejalan dengan bagian lain yang menulis, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Salah satu sifat Tuhan Allah adalah seperti tertulis di Mazmur 145 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan, The Lord is gracious and compassionate. Kemudian istilah gracious and compassionate, kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang kedengarannya sangat kita kenal dalam bahasa Indonesia. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat Allah yang menekankan akan belas kasihan dan kasih sayangnya yang tidak terbatas terhadap umat ciptaannya.
Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus memperlihatkan, Tuhan Yesus mendemonstrasikan sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi dalam tindakan nyata kepada orang-orang yang ditolongnya, termasuk pada orang lumpuh dalam bacaan kita. Kasih sayangnya tidak bersyarat. Artinya kalau kita baik, maka ia akan menyatakan kasih sayang dan pertolongannya. Yang kita sebutkan belakangan tadi adalah sifat kita manusia, yaitu kalau Anda baik kepada saya, maka saya akan membalas dengan kebaikan juga. Tidak demikian kasih sayang Tuhan. Ketika kita masih berdosa yang sepatutnya mendapatkan hukuman Tuhan Allah, Dia tetap baik. Dia beranugerah dengan belas kasihannya. Contoh adalah Yesus. Tuhan Yesus bersedia menanggung hukuman dosa kita di salib, padahal kita adalah orang-orang yang memusuhinya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan memberikan sinar matahari, Tuhan memberikan hujan bagi kita manusia, memberikan segala tanaman untuk dimakan, demikian juga ternak yang tersedia. Seperti seorang bayi dalam rahim ibunya mendapat pemeliharaan dan mendapat kehidupan, demikian juga kita dalam rahim ilahi, yaitu dunia yang dikelilingi dengan kerahiman ilahi atau belas kasihan Tuhan. Belas kasihan, kebaikan Tuhan itu masih berlaku untuk Anda dan saya. Saya telah memperkenalkan Tuhan Yesus yang berbelas kasihan tadi. Kiranya Anda yang memerlukan belas kasihan Allah mau datang, mau mencari Tuhan Yesus di dalam doa, di dalam permohonan. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang juga Anda dapat bertindak, menghampiri hadiratnya, memohon belas kasihannya. Dalam bacaan kita, orang lumpuh tadi adalah penerima. Orang lumpuh tadi adalah penikmat belas kasihan pertolongan Tuhan Yesus. 38 tahun dia terbaring lumpuh tanpa pernah merasakan kasih sayang seperti itu. Secara jasmani ia lumpuh, yang membuat rohaninya juga lumpuh. Dalam kelumpuhan rohani membuat harapan untuk sembuh menjadi lumpuh. Hubungannya dengan Tuhan menjadi lumpuh. Mungkin orang yang tadinya rajin berdoa, orang yang tadinya rajin memuji Tuhan, hatinya menjadi tawar, hatinya menjadi dingin, sehingga tidak berdoa lagi, tidak memuji Tuhan lagi. Lebih memprihatinkan, dalam kelumpuhan rohani, bisikan si jahat diikutinya, sehingga mulai menyalahkan Tuhan yang tidak menolongnya, padahal tetangganya yang lain di kolam Bethesda telah sembuh. Segalanya berubah pada hari itu. Si lumpuh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pembawa kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus penuh kasih sayang. Tuhan Yesus penuh kuasa. Si lumpuh menjalankan perintah Tuhan untuk bangun dan berdiri. Ia taat dan keajaiban terjadi. Otot-otot kaki yang tidak pernah dipakai selama 38 tahun menjadi kuat kembali dan sekarang bisa berjalan. Luar biasa. Jasmaninya sembuh dan rohaninya dipulihkan dalam sukacita, sehingga ia bisa menjadi saksi dan menunjuk pada Yesus sang penyembuh, pemberi kasih sayang. Apakah saat ini Anda sedang mendambakan kasih sayang? Mungkin suami atau istri Anda dirasa kurang memberikan kasih sayang. Mungkin orang tua Anda dirasa kurang memberikan kasih sayang. Mungkin Anda merasa paling malang di dunia ini karena tidak ada yang mengasihi Anda. Kiranya Anda mendengar dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus penuh kasih sayang, Tuhan Yesus penuh kuasa. Jangan mencari kemana-mana. Carilah Tuhan Yesus. Dalam Yesus Anda mendapatkan kasih sayang ilahi yang melampaui kasih sayang yang dapat diberikan manusia. Selanjutnya hiduplah dalam kerahiman ilahi. Rahim atau mercy mengacu pada belas kasihan dan kelembutan. Ini sering dikaitkan dengan ibu yang mengandung dan melahirkan anak. Dalam konteks agama, rahim menggambarkan sifat penyayang Tuhan yang melindungi dan memelihara ciptaannya. Rahim juga berbicara tentang pengampunan dan kesempatan bertobat yang diberikan kepada manusia. Orang lumpuh 38 tahun
ditransformasi jasmani dan rohani dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami kasih dan kuasa Yesus. Kiranya transformasi hidup, transformasi Anda terjadi ketika Anda menemui Tuhan Yesus. Setelah Anda menikmatinya, setelah Anda disentuh oleh kasih sayang Tuhan, bagikan juga kepada saudara-saudara lain agar mereka juga ditransformasi oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih sayang. Kami menikmati kasih sayang-Mu dalam keselamatan, kehidupan kekal, dan juga dalam pemeliharaan hidup sehari-hari. Hamba-Mu dalam kesempatan ini juga mau berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, yang sedang dalam pencobaan. Kiranya Bapa berbelas kasihan, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan kepada yang sakit, memberi kemenangan kepada mereka yang dalam pencobaan. Dengar apalah ya Bapa yang baik, doa dan permohonan kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.